Perkenalkan, saya Rika Melani, asli dari Kerawang, Ustaz. Saya sudah menikah, tapi kan yang namanya menikah itu bukan tapi sih, namanya dalam pernikahan pasti ada masalah, kita punya masalah gitu, ada aja yang dihadapin. Nah, cara kita hidup, bentuk komunikasinya itu gimana caranya mencegah suatu permasalahan gitu. Mencegah ya. Dan yang terjadi sekarang ini, saya itu alhamdulillah baik-baik aja. Tapi saya itu lagi suka nonton drakor. Nah, saya tuh memang akhir-akhir ini lagi suka tentang gitu, kayak ke suami tuh, sayang aku pengen ikut fan meeting Baby Monster, dikasih ya boleh gitu, selalu gitu. Suami saya ini karakternya ini, tingkat kepercayaan dirinya sangat tinggi, dan dia tuh mengakui kalau dia pasti kayak istilahnya ada Iqbal aja depan dia tuh merasa dia lebih ganteng dari Iqbal. Saya mengakui itu gitu, emang ganteng banget suami saya. Tapi sejak saya nonton drakor, salah satu drakor Lovely Runner, jadi saya itu kan Senjai gitu, kayak greget gitu kan. Terus dia tuh nggak yang excited gitu, kayak kelihatan apa dia cemburu gitu ya. Terus ada fan meetingnya, ngadain di Indo, sayang gitu, si Sunjay ngadain fan meeting, dia tuh diem aja, nggak yang ayo kita beli tiketnya, nggak gitu. Pertanyaan saya gitu, apakah sebagai cowok dia tuh cemburu atau gimana? Karena kalau saya tanya langsung, kamu cemburu ya? Enggak, tapi dia kok nggak mau beliin aku tiket gitu. Memang sebetulnya sih kalau aku lihat, aku tahu dia tuh mampu gitu, cuma kok dia nggak se-excited pas ngebeliin aku tiket fan meeting yang lain gitu. Apakah dia cemburu? Sedangkan saya kenal dia tuh pribadi yang percaya diri gitu, dia selalu merasa dia paling ganteng gitu, dia tuh lebih ganteng dari siapapun. Saya mengakui itu gitu. Jadi kayaknya kalau cemburu dia perasaan orangnya pede deh, apa dia insecure atau gimana, nggak gitu. Kalau Ustadz ada di posisi suami saya, Hah? yang dirasain itu kenapa laki-laki itu bersikap seperti itu? Suaminya namanya siapa? Siapa namanya? Rasi. Tenang ya Rasi. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Oke, Kak Rike. Cemburu itu adalah sifatnya Allah. Cemburu adalah sifatnya Allah. Sehingga Allah memberikan perasaan cemburu kepada hambanya sebagai rahmat. Ini kalau kita bahas dari tauhid ya. Cemburu itu sifat Allah. Ketika Allah berikan rasa cemburu kepada hambanya, itu bagian dari rahmat Allah. Maka jangan terlalu merasa terganggu oleh perasaan cemburu, apalagi cemburu dari orang yang sudah halal kepada kita. Ini berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan. Jadi nggak usah terlalu terganggu dengan rasa cemburu. Kalian sebagai laki-laki sesekali atau seringkali dicemburui oleh istri kalian, bahkan untuk alasan yang nggak logis sekalipun, belajar berdamai. Kalau itu sifat Allah dan memang Allah anugerahkan ke dalam hati perempuan. Apalagi perempuan yang memang rasanya lebih besar daripada laki-laki. Pasti rasa cemburu itu diekspresikan dengan cara yang jauh lebih ekspresif daripada laki-laki. Maka berdamailah, oh istri saya cemburu, dan cemburu itu anugerah. Begitu juga perempuan, ketika suaminya cemburu, jangan bilang dia nggak pede, dia insecure, dia kayaknya nggak percaya, dia kayaknya apa curiga. Enggak, cemburu itu anugerah dari Allah. Ketika dia masih punya rasa cemburu, berarti kalian masih punya sesuatu yang berharga dalam rumah tangga. Yang bahaya, rumah tangga yang udah nggak punya lagi rasa cemburu, itu yang bahaya. Kalau suami udah nggak lagi cemburu kepada istri, maka dia nggak mampu lagi menjaga istrinya. Terserah alasannya subjektifkah, objektifkah, logiskah, nggak logiskah, itu urusan kesekian. Tapi secara cemburu itu sendiri, itu adalah sebuah anugerah yang berfungsi sebagai pengikat, berfungsi sebagai penjaga. Cemburunya perempuan yang mengikat laki-laki, cemburunya laki-laki yang menjaga perempuan. Karena dasarnya cemburu adalah sifat Allah
Dari mana kita tahu? Nabi bilang sesungguhnya Allah itu pencemburu. Allah cemburu kalau hambanya melakukan dosa. Allah cemburu kalau hambanya tidak datang ketika dipanggil. Dan banyak lagi alasan-alasan Allah cemburu. Dan Allah yang paling berhak untuk cemburu kepada kita. Lalu dengan sifat itu, kan itu diantara sifat-sifat mulia Allah kan? Allah berikanlah rasa cemburu itu ke dalam hati manusia. Cemburunya suami kepada istri, cemburunya istri kepada suami. Bedakan cemburu dengan dengki ya. Kalau dengki itu apa? Menginginkan orang lain nggak mendapatkan satu kebaikan, hanya kita aja yang dapat. Itu namanya dengki. Kalau cemburu itu rasa kepemilikan, rasa memiliki yang besar sehingga nggak mau berbagi. Itu cemburu. Cemburu, ini biar definisinya jelas ya. Kadang-kadang kita kayak risih dengan cemburu karena nggak tahu definisi cemburu kan. Cemburu itu rasa memiliki yang besar sehingga tidak mau berbagi. Ketika seorang suami begitu cemburu kepada istri, dia ngerasa sangat memiliki istri itu, bahkan gak mau satu pun dari perasaan istri itu dibagi kepada orang lain. Berarti ketika Mas Rasi cemburu sama Mbak Rike, berarti Mas Rasi itu cinta banget sama Mbak Rike. Saking cintanya, dia nggak mau ada sebagian kecil apapun dari Mbak Rika yang diberbagi dengan orang lain. Dan begitu sebaliknya. Maka mulai hari ini berdamailah dengan cemburunya pasangan. Jangan lagi merasa terganggu dengan cemburu itu. Jangan ada istilah dia terlalu posesif. Dan emang itu bagian dari anugerah Allah. Justru kalian harus hati-hati kalau dia udah mulai tidak lagi cemburu. Dan itu nggak ada hubungannya dengan insecure dan dia ngerasa terlalu pede atau ngerasa paling keren se-Eropa. Nggak ada hubungannya. Sekeren-kerennya orang ketika dia punya perasaan yang memilikinya dalam, dia nggak mau berbagi dengan orang lain. Ini bukan tentang aku insecure, soalnya ini lebih keren dari aku. Bukan tentang itu. Ini tentang dia terlalu berharga untuk aku dan aku pengen dia hanya menjadi milikku aja. Itu hakikat dari kata cemburu. Di sini udah kejawab ya. Mudah-mudahan yang sisanya bisa jawab sendiri. Saya kira itu jawaban dari makna cemburu. Allahu a'lam.